Perkiraan kami sekitar 50 orang, 50 dengan kekuatan senjata sekitar 35 orang pucuk. The involvement of the Red Cross, be it ICRC or PMI, is always only based on humanitarian purposes. Kami gembira bahwa pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Sudi dan kawan-kawan di sini, artinya betul-betul agenda kita sama, yaitu agendanya adalah kemanusiaan. Kehadiran tim pembebasan Sandra GAM di Nanggro, Aceh Darussalam dalam upaya melakukan negosiasi untuk membebaskan warga masyarakat yang kini masih ditahan kelompok GAM, baik di Aceh Timur maupun di beberapa tempat lainnya. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Mar'i Muhammad dan Ketua Palang Merah Internasional ICRC Jakarta Maureen McCall di Bandara Sultan Iskandar Muda kepada wartawan mengatakan mereka akan berupaya mencari selang melepaskan para sandera. Menyinggung negosiasi apa yang telah dilakukan, Ketua Umum PNI Pusat Mar'i Muhammad mengatakan kehadiran mereka di Nanggro, Aceh Darussalam untuk melakukan hal tersebut. Pak, kabarnya masih menunggu Bapak aja nih? Ya pokoknya saya mau dengarkan dulu perkembangan di sini. Sudah ada kontak-kontak Pak dengan pihak GAM? Ya pokoknya kita dengarkan dulu dah ya perkembangan di sini. Nanti kalau ada berita saya sampaikan. Ya gitu ya. Yang penting tujuan kita tercapai, yaitu menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Ya. Negosiasi awal gimana? Nah ya nanti kita lihat dulu perkembangannya ya. Oke deh. Sementara dan Satgas PEN PDMD Kolonel Laut Ditya Sudarsono mengatakan data yang pernah diperoleh mereka dari berbagai laporan masyarakat, jumlah warga yang disandra pihak GAM mencapai 150 orang. Akan tetapi data terakhir yang berkembang hanya sekitar 70 sandra lagi, termasuk diantaranya juru kamera RCTI Ferry Santoro. Menurut Ditya, bila pihak GAM berniat baik melepaskan para warga sipil yang tidak berdosa tersebut sangatlah mudah, karena para sandera bila dilepas TNI Polri akan mengamankannya. Saiful Bahri dan Sabarudin melaporkan. Upaya pembebasan Ferry Santoro dan masyarakat yang ditawan GAM wilayah Perlak sejak 29 Juni 2003 lalu terus diupayakan pemerintah melalui PMI dan ICRC sebagai fasilitator pembebasan sandera. Menurut Ketua PMI Mar'i Muhammad, berbagai perkembangan dalam upaya pembebasan sandera terus dilakukan dengan pihak tim Polkam, PDMD maupun Pangkoop. Hal ini dilakukan untuk mencari langkah terbaik agar sandera yang ditawan separatis GAM wilayah Perlak dapat dibebaskan. Namun demikian menurut Mar'i, kepastiannya belum berhasil diputuskan, mengingat harus dilakukan negosiasi dengan pihak GAM. Bila pembebasan dilakukan secara cepat tentu lebih baik. Dan kita sudah samakan persepsi kita, dan kami gembira bahwa pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Sudi dan kawan-kawan di sini, artinya betul-betul agenda kita sama, yaitu agendanya adalah kemanusiaan. Sebab kalau tidak demikian kan sulit bagi Palang Merah maupun bagi Komite Palang Merah Internasional ICRC kalau ada yang lain. Jadi Pak Sudi dan semua yang hadir dari kalangan Republik Indonesia di sini, pemerintah, mewakili pemerintah Republik Indonesia, dengan tegas mengatakan bahwa agenda semata-mata kemanusiaan. Artinya kita menyelamatkan orang-orang yang masih sampai sekarang tidak bebas, dalam keadaan tidak bebas. The involvement of the Red Cross, be it ICRC or PMI, is always only based on humanitarian purposes. You know that the mandate of ICRC is to provide protection and assistance to the victims of the conflict, and not specifically dealing only on hostage or people held by the opposition groups, for example. So this is an exception we are dealing with here, and there are some rules to be respected by all parties before seeing an involvement of the Red Cross in this type of situations. So this has to be discussed with all parties. Sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi sampai pertemuan tahap pertama di Banda Aceh belum dapat memberikan penjelasan. Namun upaya yang telah diberikan pemerintah terhadap pengelepasan para sandera, termasuk juru kamera RCTI melalui negosiator PMI dan ICRC, akan terus diupayakan. Diharapkan dengan terwujudnya negosiasi dalam 1-2 hari ini, pembebasan sandera oleh pihak GAM wilayah Perlak segera terlaksana. Badrudin dan Julkian melaporkan.
Kelima mayat tersebut diduga tewas pasca kontak senjata yang berlangsung hari Selasa lalu di kawasan perbukitan Lambade, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Dandim 0101 Aceh Besar, Letkol Joko Warsito, pada kontak senjata tersebut juga didukung dari Batalion Rider yang baru saja tiba di Nanggro, Aceh Darussalam beberapa waktu lalu. Pada saat kontak senjata tersebut, menurut Dandim, diperkirakan anggota GAM yang masih berada di perbukitan Lambade tersebut berjumlah 45 orang. Dari 5 anggota GAM yang tewas, hanya 3 orang yang dievakuasi, sedangkan 2 mayat GAM lainnya terpaksa dikuburkan di kawasan perbukitan Lambade tersebut. Perkiraan kami sekitar 50 orang, 50 dengan kekuatan senjata sekitar 35 pucuk. Yang kontak kemarin itu? Yang kontak kemarin yang tadi kita ambil mayatnya itu kontak seperti 2 hari yang lalu ya, hari Selasa sore. Joko Warsito juga mengatakan dari hasil kontak senjata ini pihaknya mendapatkan 3 pucuk senjata, masing-masing 2 pucuk senjata AK-47 serta 1 pucuk pistol. Ketika disinggung ada 15 anggota GAM yang ingin menyerahkan diri dan membenarkannya. Namun hingga kini ke-15 orang tersebut tidak bisa keluar perbukitan karena masih terkurung serta takut kepada pimpinannya. Melihat hal ini, Dandim juga sedang mengupayakan berkomunikasi dengan mereka sehingga dapat ditentukan lokasi pertemuan yang tepat untuk menyerah. Dari kawasan perbukitan Lambade, Kabupaten Aceh Besar, Andrea Sabarino dan Nathaniel TVRI melaporkan. Kunjungan Menteri Sosial Bahtiar Kamsah dan Menteri Riset dan Teknologi M. Hatta Rajasa di Lapeng, Pulau Aceh merupakan salah satu desa terpencil yang sarananya sangat terbatas di Kabupaten Aceh Besar. Desa Lapeng, salah satu desa terpencil ini, pihak Dinas Sosial dalam tahun anggaran 2002 lalu telah membangun sekitar 40 unit rumah melalui program komunitas padat terpencil. Bahtiar Kamsah juga meresmikan 40 unit rumah yang nilainya sekitar 6 juta rupiah per unit yang diharapkan warga masyarakat dapat memanfaatkan secara baik. Kita berharap 2004 juga bisa kita bangun 2000 rumah lagi. Kalau masyarakat itu rumahnya sudah bisa kita bangun, tentu dia bisa hidup kembali dengan baik. Ya, ini kawasan ini kan kawasan terpencil. Kalau kawasan terpencil di Departemen Sosial ada namanya KAT, komunitas adat terpencil. Maka kita membuat model-model seperti ini, dan rumah itu kan satu rumah hanya 6 juta. Di sini ada 42, dan Pak Hatta dari Menristek memberikan bantuan untuk akunya. Ya. Jadi saya kira kita lakukan bertahap. Di samping itu Departemen Sosial itu memberikan dana dekonsentrasi untuk Aceh. Dana dekonsentrasi itu besar. 2004 ini mungkin ada 27 atau 30 miliar. 2003 yang lalu itu ada 27. Itu di luar program rehabilitasi sosial. Dalam kesempatan tersebut, Menristek M. Hatta Rajasa juga menyerahkan 4 unit mesin listrik tenaga aki, komputer, dan sejumlah alat peraga sekolah yang diterima oleh Wakil Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Azwar Abu Bakar.